Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia, Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah memberikan potensi kepada manusia untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan informasi yang benar di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia karunia pendengaran, yang diharapkan pendengaran itu digunakan dengan baik untuk mendapatkan informasi yang valid, mendapatkan informasi yang benar, mendengarkan suara-suara kebaikan. Yang kedua adalah penglihatan. Lihatlah betapa sesungguhnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata. Langit yang kemudian kita lihat begitu kokoh, tidak ada celahnya. Bintang gemintang sebagai hiasan bagi langit, yang semuanya itu adalah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah penglihatan itu dengan sebaik-baiknya. Wal afidah, akal, bagian yang sekarang mungkin disebut dengan God spot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir di surah Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Di ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang dua keadaan manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, afamay yamshi mukibban ala wajhi, apakah orang yang berjalan secara terjungkal, yaitu dengan kepala di bawah, ahda, itu lebih mendapatkan petunjuk, amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim, ataukah orang yang berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus. Yang isyaratnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada manusia bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu seperti halnya orang yang berjalan dengan muka di bawah, berjalan secara terjungkal. Tentu orang yang berjalan dengan muka terjungkal, dengan kepala di bawah, itu akan merasakan kesulitan di dalam kehidupannya. Dia melangkahnya tidak merasa nyaman karena harus menanggung beban terlebih dahulu, termasuk pandangannya itu terbalik. Yang harusnya di atas itu terlihat di bawah, yang di bawah terlihat di atas. Artinya mereka melihat dunia itu tidak seperti orang yang berjalan dengan tegak. Kalau orang berjalan dengan tegak, maka dia tahu kemana dia harus melangkah. Tidak ada beban yang dia rasakan. Apalagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan ala siratin mustaqim, di atas jalan yang lurus. Artinya orang yang beriman diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya orang yang berjalan dengan tegak. Dia tahu apa yang ada di depan matanya, tahu kemana dia harus melangkah,
tahu kemana dia harus menghindar, tahu apa yang seharusnya dia lakukan karena dia sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang kafir yang melihat segala sesuatu itu serba terbalik. Mereka melihat yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Hanya saja kadang-kadang di dalam kenyataan manusia yang tadinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, sudah diberikan Al-Quran, kadang-kadang ada yang ikut orang yang berjalannya dengan muka terbalik. Jadi kadang di dalam kehidupan ada yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan mana yang lebih mendapatkan petunjuk, yang berjalan dengan muka terbalik atau yang berjalannya dengan muka tegak biasa di atas jalan yang lurus. Isyaratnya janganlah kalian yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk, orang yang melihat dunia itu serba terbalik. Karena mereka melihat hanya dunia saja. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul huwallazi ansha'akum." Katakanlah, dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian as-sam'a, pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, akal, hati, qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kalian yang bersyukur. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan manusia, Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah memberikan potensi kepada manusia untuk apa? Untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendapatkan informasi yang benar di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia karunia pendengaran, yang diharapkan pendengaran itu digunakan dengan baik untuk mendapatkan informasi yang valid, mendapatkan informasi yang benar, mendengarkan suara-suara kebaikan. Karena sebagaimana yang disyaratkan di ayat sebelumnya, kenapa orang-orang kafir itu tidak beriman? Mereka menyatakan, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya kami itu mau mendengar, seandainya kami mau menggunakan akal kami, maka kami tidak akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan, Allah yang telah menciptakan kalian, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian potensi untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama adalah pendengaran. Maka gunakanlah pendengaran itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah penglihatan. Lihatlah betapa sesungguhnya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal surah Al-Mulk, bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di muka bumi itu sesungguhnya terlihat nyata bagi manusia. Langit yang kemudian kita lihat begitu kokoh, tidak ada celahnya. Bintang gemintang sebagai hiasan bagi langit, yang semuanya itu adalah satu tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah penglihatan itu dengan sebaik-baiknya. Wal afidah. Afidah di sini dimaknai dengan al-uqul, akal. Ada yang dikaitkan dengan qalbun. Tapi memang ada yang memaknai bahwa afidah itu adalah akal yang ada di yang ada hubungannya di dalam otak manusia, bagian yang sekarang mungkin disebut dengan God spot. Jadi God spot yang itu terhubung nanti dengan hati.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan bagi kalian potensi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mendengarkan informasi dengan sebaik-baiknya. Ketika ada pengajaran, dengarkanlah dengan baik. Diberikan penglihatan, yang itu kemudian kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk karena menggunakan penglihatan dengan sebaik-baiknya. Dan juga diberikan akal untuk apa? Untuk merenungkan berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang amat nyata di alam ini. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan qalilan ma tashkurun. Tapi ternyata manusia itu banyak yang tidak mensyukurinya. Tidak mensyukurinya maknanya adalah syukur itu kan adalah mempergunakan karunia sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita potensi berupa pendengaran, maka gunakanlah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan suara-suara kebenaran. Penglihatan, lihatlah kebenaran, lihatlah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan akal, afidah, maka gunakanlah akal itu dengan sebaik-baiknya. Jangan seperti orang-orang yang ketika sudah mau dimasukkan ke neraka sa'ir baru menyadari lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya dulu kami ini mau mendengar, kami mau untuk mempergunakan akal kami dengan sebaik-baiknya, maka kami tidak akan termasuk ke dalam orang-orang yang masuk dalam neraka sa'ir. Qalilan ma tashkurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan potensi. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu kan mengisyaratkan bahwa kenapa manusia itu masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala yang mengaitkan dengan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penglihatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lahum qulubun la yaqiluna biha, diberikan hati tapi tidak mau untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakum adanun la yasma'una biha, diberikan juga pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ayun, diberikan penglihatan, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi tak la yubsiruna biha, tidak melihat berbagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya lewat begitu saja. Informasi kebenaran hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Apa yang mereka lihat dalam kenyataan sehari-hari tidak kemudian masuk ke dalam hati. Hanya dilihat sebagai pandangan biasa saja, tidak kemudian direnungkan. Inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan qalilan ma tashkurun. Banyak manusia yang tidak bersyukur terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karunia inilah sesungguhnya yang diharapkan dengannya manusia bisa mencerna petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang telah memperkembangbiakkan kalian. Manusia oleh Allah Subhanahu wa taala kan diciptakan dari min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Kemudian khalaqa minha zaujaha, diambil juga diciptakan dari satu jiwa itu pasangannya. Wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memperkembangbiakkan rijalan katsiran wa nisaa, banyak laki dan perempuan tersebar di muka bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang menciptakan kalian. Allah Subhanahu wa taala yang juga memperkembangkan kalian, menyebarkan di muka bumi. Yang tujuannya adalah supaya lita'arafu, saling mengenal. Tujuannya adalah agar manusia itu bisa memakmurkan berbagai belahan bumi sesuai dengan apa yang diperintahkan, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tusyarun. Jangan lupa, setelah kalian diperkembangbiakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyebar di berbagai belahan bumi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, nanti kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Makanya di ayat sebelumnya Allah kan mengawalinya dengan ansha'akum, Allah yang telah menciptakan manusia, diberikan potensi. Setelah itu disebar ke berbagai belahan bumi. Namun Allah mengingatkan, nanti kalian itu akan dikembalikan kepada Allah, karena dari Allah lah manusia itu berasal. Artinya jangan kemudian terlena dengan berbagai kenikmatan dunia. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang-orang kafir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nada mengejek, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka tentang datangnya hari kiamat, yang di ayat sebelumnya ini disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilaihi tusyarun, bahwa kalian nanti akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti pada hari kiamat, ketika manusia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya pada saat di dunia, mempertanggungjawabkan segala amanah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang kafir, karena mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya dengan nada mengejek. Wa yaqulun, mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan janji itu? Kapan kami akan diazab? Kapan kiamat itu? Kalau kamu itu memang benar, sebutkan tahun berapa, tanggalnya berapa. Kemarin kalau dulu ada tahun 2000 berapa? 2012 itu kiamat itu akan terjadi di tahun ini. Nah, orang-orang kafir Quraisy itu juga pernah menanyakan kepada Rasulullah, kapan, tanggal berapa, tahun berapa itu. Kalau kamu memang benar, kamu pasti tahu kapan kami akan diadab, kapan akan disiksa. Karena dalam pandangan mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW dan pengikutnya malah yang berbuat salah, yang tersesat. Dan buktinya dalam pandangan mereka sudah mendapatkan balasan hukuman di dunia, berupa kemiskinan, kemudian siksaan dari orang-orang Quraisy itu mereka anggap sebagai hukuman kepada Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Maka mereka bertanya dengan nada mengejek, kapan itu? Tapi kemudian Rasulullah SAW menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah wahai Muhammad, innamal ilmu, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu indallah, hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui tentang kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa innama ana nadhirun mubin, saya ini hanya pemberi peringatan yang nyata. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan, saya ini tidak tahu kapan, yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Dan saya mengingatkan kalian tentang datangnya hari kiamat itu, supaya kalian bersiap-siap, supaya kalian memperbaiki diri. Adapun kapan waktunya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah satu waktu kan didatangi oleh malaikat Jibril yang datang dalam bentuk manusia, kemudian bertanya tentang
iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan. Setelah itu bertanya tentang hari kiamat. Akhbirni anis sa'ah, beritahu kepadaku tentang as-sa'ah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Beliau katakan, mal mas'ul bi'alama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Baru kemudian ditanya, berikan kepada saya informasi tentang tanda-tandanya. Baru kemudian Rasulullah SAW memberikan informasi tentang tanda-tanda. Jadi ada tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang datangnya kiamat. Ada tanda-tanda yang besar, ada tanda-tanda yang kecil, yang sekarang itu sudah mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Jadi kata Rasulullah SAW, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya memberikan peringatan. Maka sesungguhnya yang paling penting itu bukanlah tahu tentang kapan hari kiamatnya, akan tetapi mempersiapkan diri. Sebagaimana seorang Arab Badui yang pernah datang kepada Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah, kapan mata sa'ah ya Rasulullah, kapan kiamat itu? Tapi ini pertanyaan karena keyakinan itu. Kalau orang-orang kafir bertanyanya itu mengejek karena mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Jadi mengejek. Kalau orang Arab Badui ini pertanyaan yang berdasarkan keyakinan. Mata sa'ah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Rasul tidak memberikan jawaban langsung tentang hari kiamatnya kapan, tapi Rasul malah balik bertanya, Mada a'datta laha? Kamu ini bertanya tentang kiamat, apa yang sudah kamu persiapkan? Jadi artinya yang paling penting itu adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat. Kenapa? Karena hari kiamat itu pasti akan terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, boleh jadi kiamat itu dekat. Ya paling tidak kiamat kecil itu berupa kematian, itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguhnya adalah ma'da a'dattalaha, apa yang kita siapkan untuk menghadapi kiamat, karena kiamat itu pasti akan terjadi. Apakah kita akan mengalami kiamat kubra itu atau tidak, itu yang tidak kita tahu. Akan tetapi pasti hari kiamat itu akan terjadi. Yang paling pasti adalah bahwa setiap kita akan menghadapi kematian sebagai kiamat sughra, kiamat juga, akan tapi kiamat kecil. As-sa'ah itu kan kiamat besar, kiamat kubra. Jadi orang-orang kafir bertanya dengan nada mengejek, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Saya ini hanya memberikan peringatan kepada kalian, yang artinya seharusnya kalian itu mempersiapkan diri, bukan malah mengejek, karena hari kiamat itu sesuatu yang pasti adanya, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika hari kiamat itu benar-benar terjadi, sudah dekat mereka lihat, maka orang-orang kafir wajahnya itu menjadi muram, menjadi suram. Kenapa? Karena mereka menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu ternyata benar. Jadi mereka bersedih, nanti akan suram wajah mereka. Dan kemudian dikatakan, waqila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini yang kalian selama ini minta. Kalian kan minta kiamat.
ketika sudah ada depan mata, kemudian baru mereka itu pucat pasi. Mungkin sama dengan orang-orang yang berbuat jahat, orang yang korupsi misalnya. Ketika belum tertangkap dia pongah itu, sombong. Tapi begitu tertangkap itu baru pucat pasi. Karena melihat bahwa dia akan segera dihukum kalau bisa ingin melarikan diri. Akan tapi tidak ada jalan untuk melarikan diri, apalagi ini kiamat. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ini yang kalian selama ini minta-minta, yang kalian itu bergegas ingin segera untuk didekatkan kepada kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Orang-orang kafir Quraisy itu menginginkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu segera binasa. Bahkan mereka menyatakan, tunggu ya, tunggu nanti Tuhan kami akan membinasakan kalian itu. Jadi mereka berharap bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu cepat mati supaya bebas. Nanti kalau sudah mati selesai, kita bebas dari gangguan mereka. Tunggu nanti. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab apa yang mereka berdoa yang mereka inginkan, bahwasanya Rasulullah dan para pengikutnya itu segera meninggal dunia supaya mereka terbebas dari dakwah ajakan Rasulullah SAW, padahal itu adalah ajakan menuju kebaikan. Dan memang ya seperti itu juga kalau kita lihat di zaman sekarang, orang yang mengajak kepada kebaikan itu bukan malah disambut, ada yang malah diinginkan untuk kematiannya itu. Coba kita lihat di medsos itu, kapan sih itu meninggal dunia itu? Kapan? Jadi fenomena yang seperti itu sungguhnya sudah pernah ada juga pada masa Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Quraisy itu mengharapkan Rasulullah dan para pengikutnya itu segera meninggal dunia, binasa. Mereka bahkan mengatakan, nanti Tuhan kami akan membinasakan kalian. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab, qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Kalian ini mengharapkan kami binasa, segera meninggal dunia. Tapi pertanyaannya, kalau memang kami ini cepat meninggal dunia, Allah mematikan kami dan nanti kami mesti masuk surga, au rahimana, atau mungkin kami diberikan kemenangan tidak seperti yang kalian harapkan. Karena boleh jadi memang seperti yang kalian harapkan, kami meninggal dunia. Tapi pertanyaannya, kami meninggal dunia ini apakah akan membuat kalian selamat dari azab? Fama yujul kafir min adzabin alim. Jadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Apakah kemudian dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya itu akan membuat orang-orang kafir itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak. Walaupun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya meninggal dunia, orang-orang kafir tetap tidak akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau meninggal dunia. Kalau sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au rahimana," Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kami.
rahmat di dunia, kami ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian tetap ingkar, apakah itu juga akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih yang nanti akan diberikan oleh Allah? Maka hal yang seperti itu sesungguhnya membuat mereka tertegun. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya kan mengakui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang jujur, tidak pernah berdusta, orang yang dulu pada saat mereka berselisih ketika hendak memasang Hajar Aswad, siapa yang paling berhak, dan mereka ternyata menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus perselisihan mereka, dan mereka katakan, wah itu Al-Amin, kami ridho dengan keputusannya. Artinya mereka sesungguhnya kan juga sudah menyadari tentang kejujuran Rasulullah SAW. Jadi kata Rasulullah, kami mati atau hidup itu tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah silahkan kami meninggal dunia, tapi hal tersebut tidak akan menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kan mengisyaratkan ar-rahimana. Ya sama misalnya seperti para pejuang kita terdahulu itu silih berganti berjuang di dalam membela tanah air, ashkariman au mut syahidan, mati syahid atau hidup mulia, itu kan sesungguhnya adalah satu kalimat yang berasal dari nilai-nilai keislaman, bahwa kalau hidup, hiduplah dengan mulia sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kalau mati ya matilah dengan terhormat. Bahkan mati yang terhormat salah satunya adalah mursyahidan, dengan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka meninggal dunia, akan tetapi kematian mereka tidaklah sia-sia, karena mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya insyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul huwar rahman wa amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, huwar rahman, dialah Allah yang maha pengasih, amanna bihi, kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal, tawakkalna. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab apa yang diinginkan oleh orang-orang kafir yang menginginkan mereka meninggal dunia secepatnya supaya terbebas dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kami beriman kepada Allah dan kami bertawakal kepada Allah. Artinya semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan hanya berusaha, sementara yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yang penting manusia itu sudah berusaha, hasilnya kemudian diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal, ikhtiar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi. Cuma kemudian Rasulullah menyatakan kepada mereka, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kalian itu akan tahu siapa yang sesungguhnya tersesat. Karena orang-orang kafir itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang tersesat. Jadi mereka yang menuduh orang-orang menuduh Rasulullah itu tersesat. Sama kalau kita lihat di dalam Al-Quran, pada saat Fir'aun, Haman dan para pengikutnya menuduh Nabi Musa dan Nabi Harun
itu sebagai yang tersesat, berbuat kerusakan. Apakah kalian mau membiarkan dua orang ini berbuat kerusakan di muka bumi? Ayo cepat usir mereka. Jadi memang itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, menuduh Rasulullah yang tersesat, padahal sesungguhnya mereka lah yang tersesat. Ya karena tadi mukibban ala wajhi tadi, mereka melihat sesuatu dengan terbalik, sehingga yang salah terlihat benar, yang benar terlihat salah. Maka mereka yang menuduh Rasulullah SAW tersesat. Dan memang kalau kemudian kita lihat, zaman juga berganti, akan tapi hal-hal yang seperti itu juga tetap terulang gitu. Negeri barat, orang-orang barat itu yang menuduh orang-orang Islam itu radikal. Kalau ada orang kekar pakai tato kemudian ditindik, mereka katakan wah keren ya. Ada anak muda yang seperti itu, mereka katakan wah gaul ini. Tapi ketika melihat anak muda pergi ke masjid, pakaiannya bagus, bawa sejadah, mereka katakan wah ini tanda-tanda anak radikal ini. Good looking, ini penampilannya bagus, ini mukanya cerah, ini calon orang radikal ini. Kan ada yang menyampaikan seperti itu. Ada orang yang ya, atau kita lihat itu di antara buser, kemudian ada yang menyatakan kepada muslimah-muslimah yang menghafalkan Al-Quran, wahai para muslimah calon teroris. Jadi menuduh ya sama tadi, menuduh orang yang baik itu sebagai orang yang sesat. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir itu, fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Nanti kalian akan tahu siapa yang sebenarnya tersesat, saya atau kalian itu. Pada saat kebenaran itu terungkap, maka mereka kemudian baru menyadari. Ketika ajal sudah tidak diperkenalkan, baru mereka menyadari. Ketika azab sudah mau datang, baru mereka kemudian menyadari. Sama seperti Fir'aun, ketika sudah tenggelam itu, wah kalau begitu saya ini beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Ketika sudah mau meninggal dunia. Dan terakhir kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan kepada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, "Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famayatikum bima'in ma'in." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengingatkan satu karunia yang sesungguhnya terlihat nyata. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Air. Air kan adalah sumber kehidupan. Wa ja'ala minal ma' kulla syai'in hayy. Air adalah sumber kehidupan, karena dengan air kita alhamdulillah mendapatkan kehidupan. Untuk tumbuhan kemudian butuh air, kita pun butuh air. Kata Allah Subhanahu wa taala, coba kalian lihat, kalau air yang selama ini kalian minum kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mampu untuk mendatangkan air, sumber airnya? Karena orang-orang Quraisy itu kan merasa bahwasanya mereka itu mempunyai segala-galanya. Yang isyaratnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menantang mereka. Coba satu hal yang kecil saja, mampu ndak kalian itu menciptakan air itu? Kalau sudah habis, kemana kalian itu akan mencari? Apakah ada di antara kalian yang mampu untuk menciptakan air? Tidak ada.
karena itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, sesuatu yang selama ini mereka nikmati yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu kemudian ditahan, sama seperti yang pernah terjadi kepada kaum Tsamud gitu kan. Mereka merasa bahwasanya mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala, namun satu waktu karena mereka kufur kepada nabi mereka, kemudian ditahan, hujan tidak turun, air di bawah kemudian tidak ada, sehingga kekeringan semuanya. Hewan-hewan mulai banyak meninggal dunia. Bingung mereka. Kalau sehari 2 hari, Masya Allah itu. Manusia itu mungkin saja bisa tahan tidak makan gitu. Tapi kalau tidak minum itu sesuatu yang Masya Allah itu. Sesuatu yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang nikmat itu. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum mima'in ma'in. Siapa di antara kalian yang mampu untuk mendatangkan air? Artinya kalau sesuatu yang kalian selama ini butuhkan, kalian nikmati, ternyata kalian itu tidak mampu untuk menciptakannya, maka itu tanda bahwa sungguhnya kalian itu harus mengakui bahwa Allah lah yang memberikan karunia itu semua. Apa yang kalian sembah berupa berhala, tidak ada yang mampu. Coba panggil berhala-berhalanya, seakan-akan isyaratnya, panggil berhala untuk mendatangkan air. Apalagi kalau dihubungkan dengan orang-orang Quraisy di masa lalu itu kan, di mana air itu adalah karunia yang sangat berharga itu. Air itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat mahal bagi mereka, sangat-sangat berharga. Bahkan sumur pun itu seperti halnya pom bensin itu, bisa diperjualbelikan dengan harga yang mahal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi di ujung ayat di akhir surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia bahwa Allah itu sudah memberikan kepada manusia potensi untuk mengetahui, untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah potensi itu dengan sebaik-baiknya. Dan bahwa orang yang beriman itu diibaratkan sebagaimana orang yang tegak, berjalan dengan tegak di atas jalan yang lurus. Dia mampu melihat apa yang seharusnya dia lihat, tahu kemana dia harus melangkah, tahu bagaimana dia harus bertindak di dalam kehidupannya. Sementara orang kafir seperti halnya orang yang terjungkal, yang segalanya terlihat terbalik, dia merasa payah di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia tidak mengimani apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk, jadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu amat nyata, mulai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan berupa langit, sampai terakhir di penghujung ayat adalah sesuatu yang sangat dekat yang dinikmati oleh manusia dalam keseharian, yaitu air. Bahkan air pun sesungguhnya merupakan satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Allah itu menghentikan, tidak ada yang mampu untuk memberikannya. Ini saja yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini akan membuat kita semakin yakin dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Mulk. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.